warahmatullahi wabarakatuh, saudara pemirsa dimanapun saat ini menyempatkan diri untuk menonton siaran channel Pos YouTuber. Saya Hem Sarifudin Basri, sarjana ilmu komunikasi, wawancara tunggal di YouTube ini. Saat ini berada di ruang kerja Camat Kemudian Barat bersama Pak Camat Abu Rahmi Amir SH MSI. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Ya. Terima kasih kami sudah diterima untuk berwawancara khusus dalam waktu yang singkat. Menurut Pak Camat bisa menjelaskan sejelas-jelasnya tupoksi program dan segala macam sebagai perpanjangan tangan Pak Bupati Ogan Ilir Panca Akbar Wijaya. Pak Camat, mungkin Pak Camat sudah sekian bulan di sini. Ya, Pak. Apa yang sudah Pak Camat lakukan terhadap kecamatan Siaga? Sejak saya dilantik oleh Bapak Bupati Ogan Ilir tanggal 16 Juni 2021, maka segera mungkin di hari Jumat saya melaksanakan serah terima jabatan Pak. Ya. Kemudian setelah itu saya mengundang seluruh kepala desa dan kepala UPTD untuk melaksanakan mengevaluasi program-program sebelumnya kan. Rapat koordinasi Pak? Iya, rapat koordinasi Pak kan. Nah, dari hasil rapat itu Pak, Ya. saya mengetahui kan tentang permasalahan-permasalahan dan bisa masukan untuk rencana ke depannya kan. Nah dari situ kemarin kan permasalahan masalah pembagian BLT ya, Ya. Alhamdulillah setelah saya dijabat karena melaksanakan musyawarah desa khusus Ya. tentang penetapan bantuan BLT yang baru itu Pak. Alhamdulillah lancar. Dari situ maka seminggu kemudian mulai pembagian BLT tahap kedua. Kalau selama ini kendalanya apa? Kendala karena kemarin itu ada kendala adanya UMKM Pak. UMKM tidak boleh lagi kan peraturan dari keuangan itu. Iya, iya. Nah kemarin keberatan dari kepala desa itu untuk mencoret-coret itu kemarin mereka susah kan. Iya, iya, Nah, iya. karena adanya peraturan itu maka mereka itu minta tolong dengan camat untuk dikomunikasikan terus order. Alhamdulillah mereka dapat terurai kan. Alhamdulillah kan. Panjang tumpang. Iya. Semacam tumpang tindih. Iya, ini kan. Ya. Kemudian lagi setelah itu kami melaksanakan keliling desa, musyawarah desa khusus tadi kan, Ya. sekaligus menjadi aspirasi ya di masyarakat. Ada aspirasi masyarakat itu khususnya itu permasalahan masalah pertanian Pak ya. Masalah pertanian banyak lahan yang kering. Setelah itu kami kemarin memanggil pada OBTD kan, Ya. pertanyaan Pak Sehusin, kalau Pak kata saya di data kan, Ya. di data lahan-lahan kering di Kalimantan Barat Ya. dilaporkan dengan Pak Bupati. Mungkin ini sekedar bahwa nanti apa kami membicarakan Pak Bupati untuk di tahun masa-masa datang atau kalau memang ada usul-usul bantuan ke provinsi dan pusat kan. Kering itu karena pengairan nggak jalan atau selama ini bukan pengairan? Barang dia. Ini Pak karena masyarakat kan sebelumnya tahu Pak, bukan tahu sih sebenarnya terjadwal Pak. Iya, iya. Kapan musim kering, kapan ada air. Nah di tahun 2021 tidak diprediksi Pak. Iya, iya. Seharusnya di bulan itu cuacanya seharusnya air itu masih ada. Sehingga mereka ini terlena Pak. Iya. Lina sudah bahasa kami di sini terlena. Biasanya mereka itu dulu di saat itu belum nanam padi, belum merebukan. Nah, saat itu air lah sudah masuk, lah kering mereka ini padi belum merebukan, belum ada anak padi. Jadi dan betul Pak. Iya, iya. Kalau kering padi anak padi negatif. Iya. Nah, Masalah pengairan Ya. tidak ada dari pintu pengairan segala macam. kalau itu pengairan sebenarnya Pak di khususnya Kalimantan Barat ini bahkan adanya pintu pengairan itu Pak mulai kami di Kalimantan Barat ini rusak. Rusak. Iya. Sudah berapa tahun itu Pak? Hampir Tidak berfungsi. 20 tahunan. Tidak berfungsi. Iya. Tapi awal dulu sebelum mungkin Pak ini masih bujang atau masih apa masih masalah Iya. Pak. Mungkin berfungsi. Bukan tidak berfungsi Pak, mungkin kurang cocok Pak. Oh. Kalau zaman dulu Pak, saya sendiri Pak sebagai anak petani Pak, Iya. dulu di atas rumah saya itu Pak hampir seluruh Pak, benar-benar padi semua. Padi. Malahan datangkan dari orang-orang jalur sini untuk Untuk panen, panen. ya panen. Ya, Dan ya. kalau sejak ayah dibangun pintu air itu, mungkin kurang cocok Pak. Airnya itu kadang-kadang surutnya Pak, hilang itu Hilang. cepat. Cepat. Nah, tidak. Tapi datang Iya, iya. tidak Iya. menentu. Ah, pada saat banjir dia banjir, pada saat hilang cepat. Artinya bukan ada justru ada pintu Iya. pengairan menjadi kendala. Iya. Seharusnya
ada pintu pengairan itu akan menjadi lebih baik kan? Mungkin kurang cocok di Kalimantan Barat. Makanya kemarin itu ada dari peneliti juga dari itu, makanya contohkan buyung itu kan, itu buyung seperti buyung itu Pak, cocok di sekat kan, ada setiap sekatan itu mungkin berapa titik, ada pompa mengairinya kan, jadi kalau kering pompa gitu lah. Artinya diolah. Sekat-sekat seperti di sini tuh ada dicontohkan oleh masyarakat, Pak Suryan, Pak Soeharto pernah mencontohkan untuk masyarakat kan masalah penyekatan. Tapi mungkin kalau masyarakat yang membuat itu kan biayanya tinggi. Maka dari itu mungkin mengharapkan bantuan dari, makanya kalau kalian tuh sebenarnya Pak, kalau tidak ada wabah COVID ini kan, karena khusus di desa itu kebanyakan bilti semua Pak, dalam desa hampir itu berapa persen dalam desa fisiknya itu dikit, bahkan di desa itu tidak ada pengelola fisik kan. Kemarin itu warga kami itu rencanakan setahun itu minimal 10 Pak per desa itu. Sumur bor. Dari dana desa. Iya. Untuk mendalangi kekurangan air itu kan. Kekurangan. Jadi dari satu sumur bor itu ada sekatan sawah kan, bisa dari berapa sekatan sawah kan. Namun ada kendala desa dari COVID ini sehingga belum terrealisasi. Mungkin Pak Camat tahu berapa hektar seluruh yang ada persawahan Bekasi? Hampir 100 hektar lebih. Iya. Mayoritas penduduk petani Pak? Bertani. Iya. Walaupun ada yang lain PNS sedikit sekali. Iya, tapi tadi kan karena mungkin penghasilan dari petani satu tahun ini kebanyakan pengeluaran daripada pemasukan. Iya, jadi kebanyakan berarti orang mereka itu banyak bertanam, usaha lain banyak mencari keluar. Khususnya di Arasan Jaya kebanyakan diolah menjadi tanaman cabai musiman. Justru tanaman cabai yang di Arasan Jaya tanaman Jadi mesti di Kalimantan Barat ini sebagian saat ini Pak, saat ini digunakan difungsikan untuk bertanam cabai di seberang-seberang di tanah merah ini itu cabai semua. Begitu juga dari desa Pulau Negara ke darat kan sampai dengan desa Arasan Jaya. Tapi berhasil dari cabai berhasil. Iya berhasil cabai. Untuk apa? Padi kalau tidak berhasil. Kalau di tahun 2018 itu hampir masyarakat itu ada yang 20 juta oleh cabai di Arasan Jaya. Artinya memang bisa meningkatkan kehidupan. Iya, kalau sekarang itu di Arasan Jaya itu sangat menjanjikan cabai. Ke depan ini kira-kira bakal dikembalikan untuk bertanam padi atau tetap memperluas? Waktu kami ada kunjungan Bapak Bupati Desa Ramlangan sebelum acara dimulai, Bapak Bupati itu kan berempat Pak, itu menampung aspirasi dari desa. Sesuai dengan apa yang kami tadi kan Bapak Bupati juga setuju. Setuju dialihkannya sumber bor tadi Pak, di sumber bor katanya. Artinya kembali ke pertanian padi, menanam padi, tapi harus dengan mungkin dengan teknik yang mungkin lebih cocok Pak. Dengan maksud dari petani sendiri mereka sendiri ya mengatur, jangan diatur oleh karena setiap sawah itu Pak beda-beda kan, tingkat itu yang curah kan ke kebutuhan airnya. Artinya mereka itu cuma mengarahkan pengarahan. Kalau dia satu pintu irigasi, kalau ini diatur semua, maka yang lain itu berimbas cuma satu berapa sawah baik Pak yang itu. Artinya cara operasional kepada petani. Jadi untuk sedangkan sawah-sawah lain itu korban. Makanya itu dibuatlah usul dari petani-petani di Kalimantan Barat juga oleh anggota DPRD Dapil 2 Pak, mereka setuju dari kesepakatan tadi dan dibantu dengan sumur bor, dibantu oleh pemerintah desa, kabupaten maupun daerah maupun pusat. Pak Camat, menurut pengamatan Pak Camat berdasarkan informasi dari masyarakat, lebih menguntungkan bertanam cabai atau padi kira-kira? Kalau yang mereka itu tempat-tempatnya ada lahan cocok ke cabai, cabai Pak. Cabai. Yang menguntungkan beliaunya juga cabai. Berapa kali panen setahun kalau cabai? Sekali Pak, tapi ini luas sekali. Hasilnya banyak. Iya. Terus kalau cabai terus mereka terus berbuah selama banjir belum mereka itu mati sendiri kalau banjir. Kalau banjir tanaman cabai itu mati sendiri. Kalau selama belum banjir terus menghasilkan buah. Artinya tidak perlu ada sumur bor lagi, langsung saja untuk
bertanam cabai seterusnya. Kalau cabai mereka itu bantu oleh galian dari hasil penggalian sungai buatan dari jalan Pak, pembuatan jalan. Jadi sepanjang Desan Jaya itu kan ada sungai buatan. Di situlah ada air tergenang kan. Di situ mereka tuh untuk penyerapan jadi mereka tuh berkelompok perempuan sama kelompok untuk membeli mesin, beli pompa, gantian jalan ini kan. Ada mereka tuh sehari semalam jalan cabai itu. Artinya maksudnya perlu sumur bor. Iya perlu. Cuman tanamnya terserah apa yang menguntungkan. Iya kalau yang kondisi cabai sekarang ini daerah-daerah yang dekat aliran sungai Pak. Di sini cabai kan, di sininya ada aliran sungai, ada sungai buatan kan, atau dia ada galian sendiri kan. Kalau di seberang TPU itu kan sini sungai kan, jadi mereka tuh ngambil air dari sungai itu. Jadi menurut rencana pemerintah daerah Ketanogan ini bagaimana ke Pak Sumur itu kapan direalisasi? Kemarin tuh Bapak Bupati tolong di Pak Jaman didatakan berapa kebutuhan untuk daerah Buntut Barat kan. Nah nanti wajib ke kami kan, kami nanti kita lihat proses APBD kan di tahun 2022 kan. 2021 orang Bupati belum baca. Ya kan tidak harus satu warga satu sumur kan? Tidak. Ada perlu pendataan. Sistem adalah kelayakan dari satu sumur itu bisa mengalami berapa peta. Menurut catatan Pak Camat mungkin sudah ada gambaran berapa sumur yang diperlukan? Sedesa itu minimal 20. 20 sih. Iya, 20. Satu sumur itu berapa biayanya? Kalau dari biasanya itu kalau manual biasa 5 juta bisa. 5 juta satu sumur. Kalau bagus berapa? Hampir berapa? 3, 4. Hampir Pak 6 ya? 5 juta. Iya. Tidak. Itu kan tuh yang mungkin sederhana. Iya, sederhana. Kalau yang bagus-bagus mungkin 10-15. Iya. Kalau yang pakai beton di bawah. Iya, kalau biasanya ada cincin segala macam itu. Kalau rap yang itu biasa 15 juta. Rapnya ya. Kalau yang kok misalnya asal jadi asal itu 5 juta bisa. Tapi saya kira masyarakat ini yang penting itu berfungsi kan? Iya benar berfungsi. Sumur bor kan ada banyak kan nih Pak. Ada langsung dia pakai bensin dan pakai minyak, ada tenaga surya. Ada berapa di daerah di desa yang ada bantuan tenaga surya. Sudah ada surya. Ada beberapa desa yang dapat bantuan itu. Lebih menguntungkan lagi pakai tenaga surya. Tidak harus beli minyak. Iya, ada contoh sudah ada beberapa desa ada bantuan berapa tahun dulu kan. Artinya ada dua pilihan masyarakat untuk pertanian di Kecamatan Kumulutan Barat. Cabai atau tadi kan padi. Ya, kalau yang lain kan dikit-dikit mungkin calon, mesin. Iya. Sayuran itu tanaman apa namanya? Selang. Kalau ada daerah seberang itu ada yang nanam cucu langsung ya kemarin. Iya. Bisa langsung dipanen dijual misalnya juga. Selain dari pertanian juga itu perikanan. Perikanan berapa besar ini? Perikanan kalau di kami ini Pak yang banyak itu di daerah sungai diolah kembang. Dia nelayan ke sungai Ogan atau dia ada lembak-lembung yang dilelang? Ada pertama dia keramba Pak. Ada keramba buat keramba di sungai kan. Pating lah kan di daerah kembang 1, kembang 2 kan. Ada yang alami rebung kan. Setiap tahun ada kalau kering. Ya ada rebung tadi ya. Ada memang kolam buatan seperti itu kolam negara, dari kolam buatan kan. Ada karya kan, ada kolam buatan. Dan kemarin itu ada dari Bu Indah, dari UPTD Perikanan kemarin kan menawarkan tabur benih dan kelompok pengusaha kan. Sambutan masyarakat bagaimana? Sambutan masyarakat bagus, namun ini kadang-kadang susah itu pakan ya Pak, kadang kadang tidak ketutul kadang-kadang. Tapi kalau pemerintah mungkin memfasilitasi, makanya diatasilah oleh kami itu dengan penyuluh itu supaya mereka berkelompok. Jadi mereka tidak berat. Sudah ada kelompok-kelompok itu? Sudah ada. Berapa kelompok seluruhnya? Kalau kelompoknya sudah satu hampir 5 Pak. 5 kelompok. 5. Satu kelompok itu berapa orang? 10-12. Iya. Kalau 2 kelompok artinya Iya. Dan juga ada
sapi kan, Ya. sapi di kamar itu di daerah-daerah di Oh, ada juga. Ada juga sapi, ada. Nah, kebu. Kalau di darat itu Pak, hampir di daerah Seribanding itu sapi semua Pak. Perorangan itu apa ada semacam orang yang membiayai? Ada itu Pak, ini ada bosnya kan, Ya. nah ini di titik-titik ke rumah masing-masing. Titik, kan? Ya, cara pembesaran. Kan? Soal makanan itu kebu itu gimana? Ini kan kalau musim kering Pak, sama nasib sama Iya, iya. rumput Pak. Iya, kalau Hampir sepanjang itu rumput semua. Kalau menurut pengetahuan Pak Camat mungkin orang sini. iya ya siap. Dalam 1 tahun itu lama masa kering apa masa ini airnya naik? Tidak tentu Pak. Tidak tentu. Tidak tentu. Itu Tergantung. karena itulah Pak, beda mungkin di zaman kami ini Pak, Ya. tidak diprediksi musim. Kalau zaman dulu tahu Pak kan, Ya. mungkin langsung mungkin naik Ya. alam labro mungkin ya. Jadi kadang-kadang setengah tahun itu kering, setengah tahun itu banjir kan. Ya. Tapi kadang-kadang Pak kemarau kan. Ya. Bulan 10 itu cak sebenarnya ini seharusnya ini ada kan musim-musim itu kan. Iya, iya. Musim hujan mulai tapi sekarang belum kan. Belum. Sama. Tapi kok di kita katakan itu Pak. Oh, itu ya. Iya, kalau Iya, iya. kalau musim hujan ada banjir genangan. Iya, Ini iya. kalau dulu biasanya ada genangan. Oh, di sini. Iya. Di sini. Iya, di Depan mulut kalau ini ya. Tapi tidak sampai tenggelam di sini. Dah, Iya. nggak tenggelam. Iya. Ngukur saja kan. Iya, Sampai iya. sekarang kan belum ada, berarti itu berubah dari musim. Wah, coba saya lihat di sepanjang jalan tadi banyak yang berjemur pagi. Oh iya. Itu kita memaklumi karena tidak ada tempat menjemur. Iya benar-benar. Tapi ini kan mengganggu Iya benar. lalu lintas umum. Iya, iya. Ini bagaimana ke depan mereka ini? Nah jadi kami kemarin sudah kan dengan masyarakat kan, jika apa saya sosialisasikan Bu, jika anak berjemur cari halaman itu. Ya. Di kantor camat itu kan kalau dekat-dekat itu berjemur saja di situ Bisa. gitu kan ya, atau itu dari daerah-daerah yang di dekat rumah kan jangan mengganggu itu. Mungkin tidak kira-kira kepala desa menganggarkan untuk spesial membuat jemuran karena kan masih banyak orang yang Iya mungkin Pak. ya. Kalau kepala desa itu sebenarnya kalau balai tidak digunakan pajak itu kan balai itu kan. Iya. Kan di tempat balai ya. Karena ini memang tidak sepanjang tahun. Iya, Ketika musim kan Iya. wah, terganggu juga. Benar, iya. Iya, iya, iya. Itu. Apalagi kemarin tuh ada yang apa yang pakai kayu-kayu kan. Iya, iya. Jangan pakai kayu-kayu kalau dia mau berbahaya kalau pakai kayu kan nanti dia kok celaka ya kan. Iya. Pak Camat, dalam pertanyaan tadi sudah kita bahas. Iya. Bagaimana masalah pendidikan Pak dengan pandemi? Ya, jadi kemarin tuh kami berapa kali kan rapat. Dulu kan ada wacana-wacana apa kan? Iya, iya. Wacana-wacana Ya. bukan acak buka kan sekolah Iya, kan. iya, iya. Tapi karena ada beberapa hal, ada zona-zona ini kan, Iya. kami rapat maka mereka itu terkendala kan, Iya, iya. tidak ke sana kan. Namun kami terus berkoordinasi, terus melakukan setiap bulan rapat, setiap bulan rapat dengan Korwil, Pendidikan kan, saat yang jauhnya Pak Ya. Agus. Gitu Pak, pesan dari Bapak Bupati, walaupun kemarin ini, tapi anak-anak tetap gitu, tetap belajar melalui sistem daring kan, jalan jaringan. Masalah sinyal gimana Pak? Kalau sinyal alhamdulillah Pak di Pungutan Barat ini, Seluruh kecamatan seluruh desa? ya desa alhamdulillah. Cuma ada beberapa desa itu agak kurang, tapi masih Masih. bisa kan, Ya, ya. masih baca. Artinya tidak terkendala? Tidak, Ya. kalau blank spot tidak. Ya. Kalau blank spot tidak, cuma sinyalnya ada yang kuat, ada yang lemah ya. Ya, ya. Jadi sarang lajak sekolah itu agak lemah kan. Mungkin tidak kita ditetap muka Pak? Mungkin Pak. Mengambil kebijakan misalnya kecamatan mengajukan permohonan kepada dinas. Kalau dari instruksi Pak Bupati kemarin itu, Ya. supaya camat dapat mempersiapkan atau mengkoordinir dengan Korwil Pendidikan dengan kepala sekolah, begitu juga tugas saya dengan KDKS kan. Ya. Direncanakan untuk tanggal 31 ini Ya. untuk SMP dulu kan. Ya. Nah, maka disuruh Pak Bupati cek dulu kesiapannya Pak Camat, seorang sekolah bagaimana. Ya. Dari segi cuci tangan kan, Ya, ya. prokesnya, Prokesnya, ya. prokesnya Ya. kan, guru-gurunya, anaknya kan, gitu juga guru-guru yang pas sudah divaksin semua oleh Bupati kemarin kan. Kalau itu siap atau Pak Bupati laksanakan untuk tatap muka untuk SMP tanggal
31 kan. Ya. Sedangkan untuk SD insya Allah dilaksanakan tanggal 6 September 2021 ya. Artinya sudah Ya. ada pemikiran Sudah ada untuk pemilikan muka walaupun hasil berlangsung 2 jam. 2 jam, Ya, ya. bergilir. Secara giliran. Giliran ya. Pak Camat, kita Hmm. kan ada desa-desa, ada dana pembangunan desa segala macam. Ini bagaimana monitor Pak Camat tentang pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa? Ya. Jadi untuk di tahun 2021 ini ada dana sumber dari ADD dan dana desa. Ya, Pak. ya. Kalau ADD itu kebanyakan dari operasional untuk Ya. jangan kan Ya, misi ya. desa ada. Sedangkan untuk dana desa kebanyakan Pak digunakan untuk bantuan langsung tunai Pak. Tunai. Jadi sebulan. Kalau fisik katanya tidak ada pembangunan fisik. Ada beberapa desa, Ya. beberapa desa namun kecil Pak. Iya. Ya. Tapi jadi untuk dana desa ini 300 kali 12 bulan Pak. Iya, iya, iya. Kali berapa jumlahnya? Iya. Jumlah masyarakat penerimanya Masyarakat masing-masing kan? Iya, iya. Masing-masing desa jumlah masing berbeda tergantung dari kota masing-masing kan? Iya, iya. Nah sedangkan untuk fisik itu tetap kami kerjasama dengan pendamping desa kan? Iya. Mulai dari titik 0, mulai dari 0% kan? Letak posisi. Itu fisiknya berupa apa? Sob? Yang Kalau kebanyakan jalan di mana? Jalan di mana? Jalan jembatan titian ya. Iya, iya. Kalau di Sukamerindu ada pembangunan jalan poros nembus ke hemat kan? Iya, iya. Oh, ada jalan. Iya. Jadi di Sukamerindu kan ada jembatan kan? Nah. Jembatan itu ada jalan setapak nembus Ya. ke hemat kan? Jadi orang cahaya marga orang itu bisa berlalu lalang ke sana. Pak Camat, Tembus. saya ini sejak ini terbuka jalan ini kan sudah mengetahui. Setahu saya belum pernah mulus secara merata Iya. jalan poros kita Iya. ini. Karena ada rencana Pak Camat untuk mengusulkan ini supaya apalagi ketua DPR-nya Iya. orang daerah sini untuk mengusulkan ini supaya jalan ini mulus sampai Iya. Palembang. Jadi Gimana? jalan ini Pak telah diusulkan oleh camat-camat tahun di tahun 2000 mungkin 2016 Pak. Iya. Nah, alhamdulillah kami kemarin tuh telah bertanya kan dengan Kepala Dinas PU, kata Pak Dinas PU, begitu juga dengan anggota DPRD, begitu juga Bapak Bupati, kan? Telah dianggarkan Pak, telah dianggarkan untuk tahun 2021 ini oleh Pak Bupati, Pak Wijaya Resa untuk dibangun dari pokoknya dari yang jahat, dari mulai tangisan sampai Seri Banding Pak untuk Jawa Barat kan. Ya. Kalau pelaksanaannya saya belum tahu, tapi berkabar itu tidak berapa lama lagi antara Akan bulan September ini Pak. Ya. Ya. Kalau anggarannya itu Pak dibantu oleh bantuan provinsi. Provinsi. Provinsi Ya, ya. Selatan. Ya. Artinya peran serta Ya. dari ketua DPR Ya. kepala daerah Ya. Ya. cukup lumayan Ya. untuk memikirkan daerahnya. Ya. Begitu juga kemarin itu ada janji visi bupati ya, Ya. itu Pak Bupati berkampanye kan di Ya. Kalimantan Barat ya. Ya. Nah, kemarin terpilih dan direalisasikan di tahun 2021 ini ya. Ya, ya. Iya. Oke Pak Camat, di akhir waktu karena walaupun singkat tapi Siap, sudah siap. banyak tadi Ya, kita siap, ulas siap. dan Ya. Pak Camat sudah Ya. banyak memberikan Ya, penjelasan. ya. Kalau ada himbauan, saran, pendapat kepada masyarakat dan kepada siapapun yang menonton, Ya. Kepada masyarakat Kalimantan Barat, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya yang telah membantu kami di Kalimantan Barat. Seseganya kita sebagai masyarakat lakukan apa yang bisa kan, terutama di zaman COVID ini kita melakukan prokes kan, seperti pakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, dan kurangi dari berpergian yang penting. Ya. Itu juga mungkin masih dalam musim kemarau kan, kita antisipasi kebakaran rumah kita maupun lahan kita. Hati-hati kita terhadap api kan, Ya. kompor dan sebagainya. Begitu juga untuk mengurangi dampak pandemi ini, gunakanlah halaman mungkin lahan-lahan pekarangan sekitar kita dengan nanam-nanam lahan seperti palawija dan sebagainya, sehingga tanam itu selain dapat membantu kita dan dapat kita jual untuk memenuhi pendapatan ekonomi masyarakat. Dan kita terus membaca mungkin media-media, koran-koran, khususnya koran Agung Pos. Koran Agung Pos ini merupakan Pak Haji Salim Basri yang tetap berkomitmen sejak dari dahulu untuk membantu masyarakat Nahdien dalam menyebarluaskan informasi untuk menambah ilmu pengetahuan dan masyarakat Kecamatan Motorat. Dan juga jangan lupa saksikan konten YouTube yang telah dibuat oleh Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pemirsa, demikian wawancara singkat
tapi sudah banyak penjelasan yang kita dengarkan dari Pak Camat kita. Sebelum kita tutup, tolong subscribe, minta Allah penekanan subscribe Anda akan menjadi penyemangat kami berkarya. Pak Camat, terima kasih banyak penjelasannya. Saudara penonton, lebih demikian siaran kami, wawancara kami, lebih kurang kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.